Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, di sini saya Tengku Said Muhtaram Ismail akan menyampaikan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pengertian hak. Apa sih hak itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima, dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat pihak lain menuntut secara paksa olehnya. Jadi secara simpelnya, hak itu kuasa atau penerimaan segala sesuatu yang dikendalikan secara penuh oleh penerimanya. Contoh hak warga negara Indonesia. Hak untuk hidup yang layak. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu yang tinggal di Indonesia, haknya adalah untuk hidup yang layak. Lalu hak kebebasan beribadah. Nah, di sini kita di Indonesia bebas kita beribadah dan memilih agama yang diakui di Indonesia. Jadi tidak ada tekanan dari orang lain untuk terpaksa beribadah. Dan yang ketiga adalah hak untuk berpendapat. Jadi di sini kita bebas menyampaikan pendapat, tentu dengan cara yang sesuai begitu. Selanjutnya adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara. Mendapat hak yang pantas untuk didapat gitu. Jadi simpelnya kewajiban itu adalah tanggung jawab yang harus ditanggung oleh tanggungan itu tersendiri itu. Selanjutnya, bagaimana contoh kewajiban warga negara? Sama membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini contoh misalnya kendaraan bermotor, kita punya motor. Tentu dikenakan pajak. Kita harus membayar pajaknya. Lalu contoh yang kedua, membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Jadi ketika ada yang mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kita wajib membela dan mempertahankan negara kita. Itu kewajiban. Dan yang ketiga adalah taat dan patuh terhadap hukum di Indonesia. Jadi kita tunduk terhadap hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia dan aturan daerah. Gitu. Jadi ada aturan daerah harus kita taati juga. Lanjutnya, warga negara. Apa itu warga negara? Menurut Undang-Undang tahun 1945 di pasal 26, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa yang lain disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Menurut KBBI, penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara, warga dari negara itu. Yang ketiga, menurut Dr. A.S. Hikam, warga negara itu adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam pasal 28E ayat 1 mengenai kewarganegaraan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, warga negara Indonesia, rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Jadi rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tersebut berhubungan dengan negara. Yang kedua adalah penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa, ya surat izin. Visa itu merujuk pada surat izin, keterangan gitu, keterangan untuk bertempat tinggal sementara, izin masuk negara dan tempat tinggal yang diberikan oleh pejabat negara tuju melalui imigrasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pasal 28E mengenai ayat 1 mengenai warga negara. Bagaimana syarat menjadi warga negara? Ada dua asas. Ini syarat menjadi warga negara ini kelahirannya gitu. Yang pertama, asas ius sanguinis. Dia lahir mengikuti kewarganegaraan orang tuanya dimanapun ia dilahirkan. Contoh,
Misalnya orang tuanya keluarga negara Malaysia, lahirnya di Indonesia, maka dia mengikuti keluarga negaraan orang tuanya, keluarga negara Malaysia. Nah, yang kedua ada asas ius soli, menjadi warga negara di mana ia dilahirkan tanpa mengikuti keluarga negaraan orang tuanya. Contoh, ini. Ia lahir di Indonesia, sementara orang tuanya kelahiran keluarga negaraan Malaysia. Dia menjadi warga negara Indonesia kalau dia memilih asas ius soli. Seperti itu. Jadi ini sering menjadi ganda gitu antara asas ius sanguinis dan ius soli ini. Maka ditentukan lagi penentuan kewarganegaraan. Dia dapat hak untuk menentukan kewarganegaraan. Ada dua gitu. Pertama, hak opsi. Hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara. Contoh, misalnya Anda ditawarkan menjadi warga negara ini. Sementara saya dari Indonesia ditawarkan. Bisa kita memilih atau menolak. Kalau yang kedua adalah hak reputasi. Hak seorang menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara. Ya, kita tolak gitu. Tolak gitu. Makanya hak tadi kita membahas hak dan kewajiban individu. Nah, individu terkait dengan negara. Nah, hak dan kewajiban negara itu ada. Kalau hak negara itu menciptakan peraturan dan undang-undang ketertiban dan keamanan, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa warga negara untuk taat kepada hukum yang berlaku gitu. Jadi ya kebalikannya lah ya. Timbal balik sebenarnya antara hak dan kewajiban negara dan hak kewajiban rakyat, warga atau individu gitu. Sementara kewajiban negara berdasarkan undang-undang dasar. Yang pertama, melindungi wilayah dan warga negara. Jadi negara wajib melindungi wilayahnya dan warga negara. Yang kedua, menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. Nah, di sini kewajiban yang seperti saya katakan tadi, kewajibannya menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. Nah, sementara hak kita kebebasan beribadah dan memilih agama kita. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, sosial dan kesehatan bagi rakyat. Jadi negara itu wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Sosial terjaminlah sosial masyarakat itu dan kesehatan bagi rakyat. Jadi ini merupakan titik vital gitu. Pendidikan, sosial dan kesehatan bagi rakyat itu merupakan titik vital dari tolak ukur kesuksesan negara gitu. Kayaknya ini merupakan hal yang wajib. Dan terakhir, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, hak merupakan segala sesuatu yang harus dimiliki oleh individu. Sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada penerima tanggungan. Hak dan kewajiban merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan sehingga harus dijalankan dua-duanya. Apabila salah satu ketidakseimbangan, maka itu akan menjadi permasalahan gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.